Wiradana angkat bola. Masih ada Thailand. Sikat. Oh. Selesai sudah pertandingan ini pemirsa. Dan bisa dipastikan maka Malaysia yang akan menjadi juara grup ya, dan akan berhadapan dengan Indonesia hari Sabtu. Begitulah, tim nasional Malaysia dipastikan akan menantang tim Garuda Muda pada babak semifinal Piala AFF tahun 2024. Tim negeri Kasino lolos ke semifinal dan menjadi juara grup C setelah menahan imbang Thailand dengan skor 1-1. Dua tim lain yang akan bertanding di semifinal kejuaraan usia di bawah 19 tahun itu adalah Australia menghadapi Thailand. Pertandingan Indonesia dan Malaysia tentu bakal berlangsung seru dan telah ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola kedua negara. Apalagi Malaysia tampaknya disokong oleh pemain keturunan Bangladesh atau India yang hebat. Walau selama ini kaum Melayu kurang suka pada orang Bangladesh dan kaum India, tampaknya mereka tak peduli dan tetap menyokong tim Harimau Muda. Yang kurang suka terhadap orang Bangladesh mungkin hanya para pemuda Malaysia. Sedangkan gadis-gadis Melayu Malaysia banyak yang nikah dengan Bangla. Nah, penggemar sepak bola Malaysia tentu berharap prestasi tim sepak bola U19 tersebut bisa menjadi obat pelipur lara. Sebab, sepak bola Malaysia sekarang memang sedang terpuruk. Tim senior mereka ditinggalkan oleh pelatih Kim Pan-gon. Selain itu ada juga kasus gaji pemain liga yang belum dibayar, serta kasus penyiraman air keras. Sebelumnya netizen kedua negara memang sudah menanti pertemuan antara tim Indonesia dan Malaysia tersebut. Seperti biasa, orang Malaysia suka menyebutnya sebagai pertandingan atau perlawanan serumpun. Dan istilah serumpun itulah yang ditentang habis oleh netizen Indonesia. Marilah kita simak video berikut ini. Tak sabar nak tengok Malaysia lawan Indonesia. Ini adalah perlawanan yang sangat-sangat sengit. Sebab apa? Sebab of course Malaysia dan Indonesia serumpun kan. Of course tidak. Tak sabar nak tengok Malaysia lawan Indonesia. Perlawanan seterusnya Malaysia menentang Thailand. Kalau Malaysia menjadi juara kumpulan C, beliau akan bertemu dengan Indonesia. Kalau beliau kalah menentang Thailand, beliau akan lawan dengan Australia. So ini adalah perlawanan yang sangat-sangat sengit. Sebab apa? Sebab of course Malaysia dan Indonesia serumpun kan. Of course nak tengok sangat-sangat Malaysia dapat lawan Indonesia. So harap-harap kita doakan untuk 27 hari bulan ni. Kita setuju, pertarungan pada hari Sabtu nanti akan berlangsung sengit. Tapi netizen Indonesia sama sekali tidak setuju dengan sebutan serumpan serumpun. Sebab, konsep di Malaysia sebenarnya Melayu palsu. Semua suku dari Nusantara disebut Melayu. Adapun di Indonesia, Melayu adalah nama suku. Melayu palsu di negeri kasino tersebut juga biasa disebut Melayu British. Karena memang penjajah British lah yang menciptakan istilah Melayu palsu itu demi membedakan dengan kaum Cina dan India. Jadi, istilah serumpun tidak ada gunanya dan malah membingungkan. Orang Jawa seperti Awang Sarian disebut Melayu di Malaysia. Lalu, bagaimana bisa Awang Sarian disebut serumpun dengan suku Melayu asli di Sumatera? Selain itu, konsep kemelayuan di Malaysia bersifat rasis karena terlalu mengagung-agungkan Melayu. Adapun Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan persamaan hak. Karena itulah banyak sekali komentar netizen Indonesia yang menolak keras sebutan serumpun. Inilah beberapa di antaranya. Ada yang menolak keras dengan mengatakan, serumpun bapak kau. Ada lagi yang mengatakan, jangan kepedean, kalian serumpun dengan Jepun ijo Bangla. Nikmati romantisme kalian. Lalu, ada lagi yang komentar, maaf Neng, kita bukan serumpun. Kata serumpun hanya untuk mengklaim budaya Indonesia. Ada juga yang bilang, serumpun dari Hong Kong. Tidak semua orang Indonesia setuju dengan kata-kata serumpun. Kemudian,
ada yang menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia berbeda. Dan ada pula yang mempersoalkan sikap kaum Melayu Malaysia yang bersikap rasis terhadap orang Papua. Ada lagi yang berkomentar, jiran atau tetangga betul. Tapi bukan serumpun. Karena Indonesia mempunyai Papua dan berbagai suku lain. Itulah penolakan netizen Indonesia terhadap istilah serumpun. Dalam banyak hal, istilah serumpun dipakai kaum Melayu negeri Kasino agar mereka bisa mencuri budaya Indonesia. Contohnya alat musik angklung yang diklaim sebagai alat musik Melayu Malaysia. Itu karena suku Sunda pun dianggap sebagai Melayu. Nah, berikut ini videonya. Beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus. Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus. This love, kill this love. Okey, itu antara sebahagian daripada rakaman daripada Toy sendiri lah, bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Tapi kita kan serumpun. Jadi okey tangan okey ya. Okey. Itulah contoh pencurian budaya dengan dalih serumpun. Selanjutnya, marilah kita simak pembahasan Bang Win Wan Nur mengenai istilah serumpun tersebut. Tapi saya yakin, lebih dari 80% rakyat Indonesia tidak suka, tidak melihat secara positif, hanya melihat sisi negatif dari konsep bangsa serumpun ini. Karena kita tidak pernah punya kesan positif apapun tentang konsep bangsa serumpun ini, gitu. Yang ada kita merasa konsep bangsa serumpun ini hanya membuat kita dimanfaatkan, membuat produk-produk budaya kita diambil seenaknya oleh Malaysia tanpa usaha, karena mereka memang punya reputasi seperti itu. Karena mereka adalah bangsa yang terbiasa dihidangkan, mendapatkan sesuatu tanpa perlu berkerja keras seperti kemerdekaan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menghargai bagaimana kerja keras dari bangsa kita atau bangsa lain untuk menghasilkan sebuah produk budaya. Ya, contohnya itu Profesor Abdul Mu'ati Ahmad dengan santainya dia bilang bahasa Indonesia itu nggak ada. Sebuah komentar yang sangat mengena dengan situasi ini datang dari salah seorang penonton channel ini yang di sini dia tulis bernama Ingat-ingat 8800. Dia katakan, saudara sebangsa kita ini mengatakan dari tahun 1928 saat Sumpah Pemuda hingga saat ini tahun 2023, bahasa Indonesia sudah berusia di kisaran 95 tahun. Selama itu, para pejuang bahasa Indonesia telah berkorban banyak, baik dari segi materi maupun waktu, dan kesungguhan pikiran untuk terus membenahi bahasa Indonesia, agar terus bermartabat. Profesor Malaysia sekarang ujuk-ujuk datang mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Apa sikap dan tindakan Profesor Malaysia ini pantas sebagai bagian penting dari bangsa Malaysia yang bermartabat? Sungguh aneh tapi nyata. Itulah kenyataannya. Oke. Dan kemudian, kenapa lagi konsep bangsa serumpun ini, atau bahkan sekedar narasi bangsa serumpun ini harus kita tolak, itu yang lebih tepat lagi kita lihat itu pernyataan dari skor 0881, saudara sebangsa kita yang lain. Dia tidak menyatakan dari mana, tapi yang jelas dia adalah saudara sebangsa kita, orang Indonesia. Dikatakan, doktrin Indonesia adalah wawasan Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasannya. Malaysia tidak bisa meniru ini, karena konstitusinya bertentangan. Maka mereka menciptakan konsep Melayu Mahawangsa sebagai doktrin kebangsaan. Sayangnya, itu doktrin yang sangat bodoh dan halu, dan harus melibatkan Indonesia di dalamnya. Kita garis bawahi dan harus melibatkan Indonesia di dalamnya supaya kelihatan hebat. Ya, negara dengan secara kaum pengecut memang susah untuk bangsa hebat, katanya.
Begitulah penolakan orang Indonesia terhadap istilah serumpun. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.